Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para sahabat Al-Qur'an semuanya, kita masih dipertemukan kembali dalam program mengaji bersama saya, masih dalam surat Al-Baqarah. Kita melanjutkan surat yang ayat yang ke-51 sampai 55. Monggo dipersiapkan Al-Qur'annya, kita mulai mengajinya. Kita mulai saja ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh wa'adna Musa 40 laylatan thumma attakhadtumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. Ya, di sini ayat yang ke-51, 52, 53 sampai 52 itu banyak hukum mem sukunnya ya. Jadi beda, ada hukum non sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, ada hukum mem sukun bertemu dengan huruf hijaiyah yang masing-masing membacanya itu beda ya. Dan di sini saya menjelaskan tentang hukum mem sukun. Kalau tentang hukum non sukun dan tanwinnya sudah saya jelaskan kemarin. Nanti sambil lalu kita melanjutkan surat yang selanjutnya, kita akan mengulas kembali. Di sini saya menjelaskan tentang hukum mem sukun. Hukum mem sukun ketika bertemu dengan huruf hijaiyah itu ada 3 pembagiannya, yaitu ikhfa syafawi, idgham mutamasilain, dan idhar syafawi. Nah, kita yang pertama dulu, ikhfa syafawi. Apa itu ikhfa syafawi? Ikhfa artinya samar, syafawi artinya bibir. Ya, hurufnya ada 1. Apa? Ba. Jadi, ketika ada mem sukun atau mem mati bertemu dengan huruf ba, ya, cara membacanya disamarkan ya, dimasukkan langsung ke dalam huruf ba-nya dengan dengung yang dibaca 2 harokat. Dengung itu apa? Suaranya ada di hidung ya. Contoh, anfusakum bittikhadhikum. Nah, ini ada. Sebenarnya kalau tidak ada tulisan mem sukun, tidak ada tulisan mem sukun, mbaknya itu sebenarnya ini pun langsung dibaca anfusakum bittikha. Tetapi permasalahannya adalah dengungnya itu. Saumpama panjenengan belum tahu kalau ini bacaan ikhfa syafawi, panjenengan baca begini, anfusakum bittikha, kan sama-sama kum, mem sukun kan dibaca kum ya. Tetapi yang jadi salahnya adalah dengungnya di bibir, di hidung tersebut. Anfusakum bit, kumnya itu dimasukkan, memnya ini makhrajnya ba kan di bibir, ba, kumnya kumbit. Nah, kumnya kum antara bunyi emnya di hidung langsung masuk ke makhrajnya ba gitu. Tak ulangi lagi cara membacanya. Anfusakum bittikhadhikum, panjang, kum 2 harokat. Beda nanti yang tidak didengungkan ada ya. Kalau ini didengungkan, anfusakum bittikhadhikum gitu ya. Ini namanya ikhfa syafawi.
Kemudian yang selanjutnya idgham mutamasilain. Idgham itu apa? Memasukkan mutamasilan itu apa? Ya, yang makhrajnya itu serupa, sifat dan makhrajnya huruf hijaiyah itu serupa. Contohnya mem sama mem, nanti ada huruf dal sama dal, huruf ba sama ba, ya kan pengeluaran makhrajnya sama. Mim ini juga mim. Pokoknya kalau ada huruf dua sama, antara mem dengan mem, ba dengan ba, dal dengan dal, itu namanya mutamasilan. Ini cara membacanya, ya. Ini juga hurufnya ada satu, ya. Ini ketika mem dengan mem sukun loh, ya. Ini saya berbicara tentang jenengan cari, ya, kuncinya adalah mem sukun. Kalau mem sukun bertemu dengan ba, ikhfa syafawi. Kalau ada mem sukun bertemu dengan mem, itu idgham mutamasilan. Hurufnya cuma satu, mem, ya. Nah, cara membacanya bagaimana? Dengung, ya. Suaranya di hidung. Tsumma ba'atsnakum mim ba'di. Sama kayak ini bacanya dengung. Dua ini ikhfa syafawi dan idgham mutamasilan itu cara membacanya dengan didengungkan, yaitu panjangnya 2 harokat. Hurufnya juga sama, satu. Ya ikhfa syafawi ya satu, idgham mutamasilan ya satu. Gitu aja. Ini mudah. Kalau ada mem sukun bertemu mem, dengung. Dengung ki suaranya itu di hidung sekali lagi, ya. Kalau ada mem sukun bertemu ba, dengung suaranya di hidung, panjangkan 2 harokat seperti dengungnya huna, dengungnya idgham bihunah. Itu cara membacanya seperti itu. Nah, ini yang terakhir. Nah, yang terakhir itu ada idhar syafawi. Apa? Idhar jelas, syafawi di bibir. Jelaskan tanpa dengung. Kalau dua ini dengung, kalau ini jelas. Kalau ini hurufnya ada banyak, jenengan pegang 2. Ya, huruf hijaiyah itu ada berapa dikurangi ba sama mim. Selain itu masuk dalam hurufnya idhar syafawi. Mem sukun bertemu selain mem dan ba itu idhar syafawi. Cara membacanya jelas. Apa jelasnya? Wa antum zolimun. Ya, begitu. Saya lanjutkan. Ini banyak contohnya. Untuk ayat yang ke-52 ada bacaan idgham mutamasilain, mem sukun bertemu dengan mem. Di Al-Qur'an biasanya dituliskan tasdid untuk mempermudah pembacanya. Tsumma 'afawna 'ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Wa idh atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum. Nah, itu innakum zalamtum anfusakum itu idhar, jelaskan beda ketika saya membaca mim angkum mim ba'di sama innakum zalamtum, beda ya, mem sukunya dijelaskan gitu. Ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijl. Nah, kum bittikha ada mem sukun bertemu ba, itu ikhfa syafawi, jadi saya dengungkan. Saya ulangi. Ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim.
Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Yang belum sempat melihat Al-Quran itu dilihat ayatnya, bacaan Idhar Safawi banyak di situ ya. Saya cukupkan untuk ayat yang ke-55. Saya sangat mohon maaf sekali apabila dalam menerangkan banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.